Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu? Gimana kabar kawan-kawanku semua? Semoga baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita melihat debat antara Bang Zuma dan anak Batak. Seperti biasa, anak Batak ini curhat dulu, menjual kesedihannya atas dia digeruduk atau didatangi warga waktu itu kan. Dia merasa sedih, malah curhat, dan tentunya Bang Zuma dengan lapang hati, dengan sabar mendengarkan dan sedikit menginggol dan bertanya gitu. Nanti kita lihat sendiri pertanyaan Bang Zuma. Terus dalam debat ini anak Batak maunya diskusi satu arah, gak mau dua arah. Maksudnya diskusi satu arah itu anak Batak nggak mau membahas Al-Quran dan nggak mau membahas tentang Islam. Maunya anak Batak itu membahas Kristen saja. Dan Bang Zuma dengan ilmunya yang sangat luar biasa, Bang Zuma meladeni meskipun cuman membahas Kristen, Bang Zuma lah yang lebih berkuasa atas ilmunya. Nggak usah panjang lebar. Oke, mari kita lihat keterbukaan dan kepintaran Bang Zuma dalam menanggapi anak Batak. Aku digeruduk massa 300 orang jam 12 malam. Meskipun digeruduk, kalau nggak ada kesalahan yang mendasar membuat timpang hukum, pasti nggak diapa-apain. Itu cuman mungkin ada narasi yang salah mungkin yang menyebabkan terjadinya intoleran kan gitu. Ada video barang buktinya, video debat lintas agama. Tapi kenapa ya lawan debatnya nggak dipanggil ya? Bukan karena itu pasti. Kalau saya dengar sih karena menolak. Ya. Saudara menolak. Oke. Apa kau tidak mau mengeceknya ke pengadilan? Nggak ada urusan itu. Yang pasti waktu malam itu kan saudara enggak lagi debat kan? Lagi menolak. Lagi debat? Enggak, lagi debat sama Yusuf PI. Malam itu? Ya, lagi digeruduk itu lagi debat sama Yusuf PI. Masa sih? Setauku 2 atau 3 hari setelah debat itunya dirimu kemudian menolak. Enggak, malam itu juga. Malam itu lagi debat sama Yusuf PI tentang agama Islam dan Kristen lah. Kalau aku sih lihatnya enggak. Lagi debat. Ya sudahlah, mungkin penglihatanmu lain. Tapi ya sudahlah, kayak gitulah dulu. Jadi kemana bro? Udah ku jalani hukumanku, udah selesai kan? Ya. Gak ada lagi dendam di antara kita kan? Mana ada pernah dendam? Mana ada aku pernah dendam? Nggak ada aku pernah dendam. Oke lah, dan akhirnya memang Zuma. Iya. Itu pak aku bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan akhirnya kau kan jadi artis kau sekarang kan? Aku melihat kau siaran, kau itu sudah jadi artis terkenal kemana-mana. Ya, nikmatilah berkatmu itu ya. Dan aku juga baru sebulan bebas dari penjara. Mari kita saling menghormati saja gitu ya. Dan aku memang nggak mau lagi membahas agama Islam, aku nggak mau lagi ya. Karena aku melihat ketika diputar hakim di pengadilan, barang bukti video debat, hanya aku aja yang dipenjara, kenapa tidak dipanggil lawan debatku? Jadi oleh karena itu nggak mau lagi aku. Oke, baik. Sekarang kita berdebat agama Kristen saja, kayak mana? Janganlah. Kan membahas tentang pewahyuan, harus 2 arah, Al-Quran juga dengan Bible. Kasihan nanti kalau hanya membahas bahas Bible nanti. Kasihan kamu. Kalau membahas Al-Quran nggak mau aku bro, karena udah tahu aku. Karena buktinya waktu di pengadilan, video barang bukti yang diputar oleh jaksa dan hakim kan video debat. Jadi memang ya rezeki kalian lah itu, kalau kalian berdebat di Indonesia ini kan aman kan begitu. Jadi kalau membahas Al-Quran memang nggak mau aku membahas Al-Quran. Itu. Nggak, tunggu dulu. Aku minta kejelasan kebenaran itu. Apakah betul karena berdebat? Iya, video barang bukti. Gini bang, biar aku ceritakan sama abang nih. Ya, biar aku ceritakan sama abang. Boleh juga abang cek ke Polrestabes Medan, ke Pengadilan Negeri Deli Serdang, boleh juga, gitu ya. Malam itu aku berdebat dengan si Yusuf PI, gitu ya. Malam itu aku berdebat dengan si Yusuf PI. Dan digeruduk massa. Lagi debat kayak kita inilah, anggaplah kita sedang berdebat ini. Lalu digeruduk massa. Lalu polisi datang, diamankan, dan besoknya tersangka. Dalam hatiku, apalah kesalahanku? Katanya kalau berdebat tinggal masuk penjara.
Tapi ada mengatakan polisi itu kalau berdebat pun kalau menghujat masuk penjara juga katanya. Ya katakanlah itu benar kan begitu. Sekalipun di dalam berdebat kan tidak boleh menghujat kan dalam berdebat. Nah, lalu tibalah masa persidangan, ditunjukkanlah potongan-potongan video. Ditunjukkanlah salah satunya lagi video debat lintas agama. Jadi aku waktu itu yang mulia, di sepanjang yang saya ketahui di negara kita ini belum ada orang yang berdebat masuk penjara, aku bilang. Ya kalau berdebat iya makanya kita uji dulu katanya. Tapi pada akhirnya ya bersalah juga dan lawan debatku itu nggak pernah dipanggil, Bang. Dan aku dihukum 2 tahun 8 bulan denda 100 juta. Makanya Bang, kalau untuk membahas Al-Quran kurasa ampunlah, nggak usah dulu lah. Kalau membahas iman Islam nggak usah. Kalau Alkitab saja aku mau, tapi kalau agama Islam nggak mau. Itu. Ya oke, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya memang mau membahas Bible, berarti saya sesinya bertanya aja atau gimana ini? Ya, seperti yang kau lakukan di dalam live-mu kan, kau selalu menurut aku, kau selalu memutar-mutarkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya silakan saja sepuasmu. Tapi kita batasi waktunya, entah 1 jam atau 2 jam gitu ya. Oke, boleh. Gitu. Oke, seperti itu aja. Jadi jangan ada sakit hati, jangan ada merasa ternista, terhujat. Jangan ya. Jadi silakan kita berdebat atau berdialog, terserah mulai itu. Tapi yang kita bahas agama Kristen saja. Yang kita bahas adalah Alkitab saja itu. Oke. Cocok, sip. Oke. Kalau cocok kita mainkan gitu ya. Ya, oke. Baik. Oke. Baik, kita langsung PK saja ya. Oh siap, lapanan perintah komandan. Kan situ udah berteman sama aparat kan harus panggil komandan juga nya samamu. Ya, oke lah. Oke, silakan. Saya bernarasi dulu bentar. Opening. Ingat Bang, kita tidak membahas agama Islam ya, jangan salah paham ya. Kita nggak bahas agama Islam, kita nggak bahas Al-Quran itu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini saya berdiskusi dengan saudara anak Batak dengan jiwa yang begitu besar, ya sampai beliau tidak ingin membahas Al-Quran. Mudah-mudahan itu adalah sebuah nilai positif dan pengembangan pengetahuan ke depannya untuk menjaga toleransi yang terjadi di Indonesia ini. Kalaupun nanti saudara kita membahas Quran, bahasan Qurannya itu harus berlandaskan terhadap disiplin ilmu. Saya mulai di dalam Al-Quran dikatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Ada satu hal menarik, Bung. Di dalam Galatia 1:8. Di situ Paulus mengatakan, meskipun kami atau seorang malaikat yang berasal dari surga memberitakan Injil yang tidak sama seperti Injil yang kami beritakan, maka celakalah dia atau terkutuklah dia. Nah, ini hal menarik. Lalu kalau saya melihat di Galatia 1 nomor 17, nomor 19, di situ Paulus mengatakan bahwa dia tidak menemui murid-murid Yesus. Dia hanya menemui Yakobus, saudara kandung Yesus, dengan Kepas. Dia bermalam 15 malam di rumah Kepas, tapi dia tidak bertemu dengan murid-murid yang lain. Tidak bertemu Lukas, tidak bertemu Yohanes, Markus, dengan Matius. Jadi 4 penulis Bible ini tidak ketemu dengan Paulus. Galatia 1:18, sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah maksud Paulus di sini Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah Injil yang terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 kitab kanonik ini, sama sekali tidak. Sedangkan Injil lain selain daripada yang diberitakan Paulus itu adalah terkutuk. Nah, oleh karena itu, Bung, saya minta kejelasan atas pernyataan Paulus ini. Injil lain kan pasti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, karena itu tidak diberitakan oleh Paulus. Bahkan bertemu dengan penulisnya saja tidak. Tolong uraikan, Injil yang mana yang terkutuk selain daripada 4 kitab yang kemudian disebut oleh saudara kami Kristen sebagai Injil Lukas, Injil Markus. Sedangkan 4 Injil ini tidak pernah diberitakan oleh Paulus. Injil dari malaikat sekalipun, selain daripada Paulus punya, terkutuk. Berarti termasuk Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Itu menurut pendalaman materi yang saya lihat dalam surat Paulus Galatia 1 tersebut. Silakan. Habiskan saja waktunya. Oke, baik. Saya dalami materi ini.
Jadi Paulus selama beliau memberitakan kemudian surat 13 kitab atau 13 surat, tak ada satupun dari 13 surat ini yang isinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, sedangkan 4 kitab kanonik, ketika mereka menulis surat, Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, bahkan Paulus menulis 13 suratnya. Kalau ini adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan isi Lukas? Kenapa Markus tidak mempraktekkan isi Markus? Kenapa Matius dan juga penulis Yohanes tidak mempraktekkan isi kitab-kitab mereka? Intinya, mereka cuma menulis doang, tapi mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka tuliskan. Contohlah satu misalnya, Lukas. Apakah Lukas mempraktekkan apa yang dituliskan? Kalau itu adalah wahyu Tuhan, maka dialah yang pertama kali harus mempraktekkan isi kitabnya. Contoh, sunat. Yesus sunat. Kenapa Lukas sendiri tidak ada berita sunat? Kalau itu wahyu Tuhan, maka sejatinya Lukas harus sunat lebih dulu. Nah ini, Markus menceritakan bagaimana Yesus. Kalau itu wahyu Tuhan yang mereka tulis, kenapa Markus tidak mempraktikkan isi kitabnya sendiri? Silakan. Oke. Oke, kita sekarang akan ulang ya. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya anak Batak kembali hadir menemani kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Baik kawan-kawan, aku sudah bebas dari penjara ya. Bahwa memang benar kehidupan yang paling menyakitkan itu ada di penjara. Nah, oleh karena itu aku tidak mau lagi membahas agama Islam kawan-kawannya dan tidak mau lagi memperdebatkan apapun itu. Dan aku hanya membahas Alkitab saja kawan-kawan. Baik, kenapa aku berdebat dengan si Juma ini? Karena aku menonton live-nya kawan-kawan, banyak sekali orang yang disesatkannya menurut aku. Gitu ya. Si Juma ini selalu membelok-belokkan tentang kebenaran firman Tuhan. Si Juma ini selalu mentafsirkan Alkitab sesuai dengan yang dia inginkan. Untuk itu aku terpanggil untuk menjawab. Tadinya aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Aku menyerahkannya kepada teman-teman yang lain lah. Aku mendoakan kebaikan dari Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberkati Edis TV dan segala macam, biar ada yang menjawab mereka ini pikirku. Tapi karena kulihat pun Edis TV sudah tidak pada pekerjaan pokoknya lagi, nah maka aku terpanggil saudara-saudaraku. Ya kenapa? Karena aku adalah prajurit Kristus. Apapun tidak kutakuti lagi saudara-saudaraku. Ya apapun tidak kuhiraukan lagi demi memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya aku terpanggil untuk menjawab saudara kita ini. Baik, langsung saja. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sebenarnya di dalam ayat itu tertulis begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sebenarnya itu yang tertulis. Jadi bukan dikatakan Injil yang lain, tetapi Injil yang berbeda. Apa itu Injil yang berbeda? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Sebab seluruh Injil sepakat ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Yesus disalib. Itu ditulis oleh Injil Matius. Injil Markus, Yesus disalib. Injil Lukas, baca Injil Lukas, Yesus disalib. Injil Yohanes, Yesus disalib. Nah, mana Injil yang berbeda? Yaitu Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Maka terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Sekali lagi aku bacakan deh. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Pilihlah sama yaitu kedua ayat itu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang berbeda. Apakah Injil Matius berbeda dengan Injil Markus? Enggak, sama-sama Yesus disalib. Injil Lukas dan Yohanes sama, keempat Injil ini mengatakan Yesus itu disalib. Hanya ada satu Injil yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Nggak usah saya sebutkan, udah tahu lah kalian ini. Itu yang terkutuk. Maka orang yang membawa itu pun kawan-kawan terkutuk. Lihat akhir hidupnya terkutuk atau enggak. Yang membawa Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Itu tentang Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, berikutnya bagaimana dengan Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus tidak pernah berbicara tentang apa yang ditulis Matius? Kenapa Rasul Paulus tidak mengatakan apa yang ditulis oleh Markus, Lukas dan Yohanes? Baca Lukas 1. Bahwa banyak orang yang telah menyusun suatu berita tentang kabar baik itu, tentang Injil itu. Jadi nggak mesti diuraikan satu persatu. Nah, yang kedua, bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak disunat? Saudara-saudara, sunat menurut perintah kitab suci itu harus umur 8 hari. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, harus umur 8 hari lah disunat.
Jadi kalau sudah umur 9 hari itu tidak boleh disunat. Di dalam Alkitab memang ada di dalam Kejadian 34. Ada orang yang disunat setelah dewasa, itu sunat karena kasus tali air. Di Kejadian 34, bacalah dengan seksama Alkitab itu. Nah, jadi kenapa tidak mempraktekkan? Bagaimana mau mempraktekkan udah dewasa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes diangkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus kan sudah dewasa. Sementara praktek sunat itu adalah praktek umur 8 hari. Dan itu kebiasaan bagi orang Yahudi, saudara-saudaraku. Paham ya? Jadi dua-duanya sudah terbantahkan ya tentang Galatia 1 ayat 8 itu, Injil yang berbeda. Yang kedua tentang sunat, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku, dia terima Yesus ketika dia sudah dewasa. Itu yang bisa. Jadi terima kasih saudara anak Batak atas sanggahannya atau jawabannya. Jadi gini, ketika saudara tadi di awal mengatakan aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi, ya mudah-mudahan itu betul. Karena kata-kata itu juga pernah Anda lontarkan begitu diserudukan. Kita semua nonton, sedunia orang nonton bagaimana Anda menangis minta bantuan kan gitu. Ya, jadi nggak usah dikatakan aku nggak takut lagi, aku nggak perlu. Nanti tiba-tiba aja orang datang nangis lagi. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Injil lain selain daripada 4 kanonik, tolong Anda baca Tesalonika, satu kitab itu sama sekali tidak membahas tentang salib. Dan ternyata Anda ketika mengatakan bahwasanya penulis daripada Injil lain itu mati dengan cara terkutuk, ya alhasil Paulus mati dengan cara dipenggal. Ketika Anda nuansa bahasanya Injil lain itu Al-Quran, mungkin Anda harus memperbaiki narasinya. Al-Quran itu bukan Injil. Paham ya? Satu-satunya kitab yang tertuduh ketika Anda menjelaskan itu Tesalonika. Karena Paulus sendiri yang menerangkan, jika kami atau seorang malaikat dari langit, dari surga, yang menceritakan tentang Injil lain selain yang kami beritakan, Anda cari penyakit karena Anda membahas salib. Sementara Tesalonika tidak membahas salib. Berarti penulisnya siapa? Paulus. Berarti kalau Anda mengatakan kabar baik atau berita yang baik, berikan sukacita, kemudian saya menceritakan tentang apa yang tertulis di dalam Bible. Saya tidak menghujat, saya tidak mentafsirkan, saya tidak asal saya enak dewe seperti yang Anda lakukan barusan. Anda mentafsirkan bahwa Injil lain yang tidak membahas tentang salib. Padahal di situ tidak menceritakan Injil lain tidak membahas tentang salib. Paulus memang tidak mengenal Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes. Paulus nggak pernah menyebut sekalipun Injil-Injil itu. Artinya dia tidak mengenal. Dan Paulus tidak pernah berjuang bersama mereka. Penulis Lukas dan seterusnya, dia tidak pernah menceritakan tentang catatan-catatan Lukas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang mengakui di dalam Galatia 1 nomor 17, nomor 19, yang terkutuk Paulus dengan Bible-nya, Injilnya yang bernama Tesalonika ini. 2 Tesalonika itu tidak sedikit pun bercerita tentang salib. Dan Yesus dan Filipus mengajarkan tentang Injil Allah. Jadi mereka mengajarkan tentang Injil Allah. Sepeninggal Yesus, Filipus menerima mandat. Kenapa dia menerima mandat? Karena dia yang dipanggil, ikutlah denganku. Maka setelah Filipus ikut, kita baca di Kisah Rasul 8 nomor berapa itu? Nomor 35, KPR 8 nomor 35, coba Anda lihat. Di situ Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Apakah bukan Injil Allah atau Injil Yesus yang diterima Filipus yang dikatakan terkutuk oleh Paulus? Nah, ini masalah ini. Ini masalah besar ini. Karena Yesus mengajarkan Injil Allah, Paulus mengajarkan Injil juga yang berlainan dengan Injil yang Paulus ajarkan. Semoga Anda paham. Silakan. Tap-tap layar kawan-kawan ya. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Oke, silakan kita tanding ulang lagi. Oke, baik. Yang pertama, menangis ketika digeruduk. Anak Batak menangis ketika digeruduk. Baik. Masa yang datang ratusan orang, sementara di rumahku kami bertiga, aku, istriku, dan anakku yang masih kecil. Jadi jujur, aku memang sedih waktu itu, ketakutan dan menangis. Dari ratusan orang yang datang, katakanlah bisa kubal-bali 10 orang. Nah, jadi 290 orang lagi kayak mana? Nyawa kami terancam. Jadi memang benar waktu digeruduk itu aku sedikit menangis kawan-kawan ya. Aku akui itu, tapi ya sudahlah. Yang berikutnya,
Injil yang lain itu adalah Injil 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Itu tadi kau bilang kan, karena tidak berbicara tentang salib. Dan penulisnya Injil Tesalonika ini siapa? Paulus. Maka Pauluslah yang terkutuk, yang tidak berbicara tentang salib. Roma, Korintus itu berbicara tentang salib. Itu juga ditulis oleh Paulus. Kenapa kau ukur Paulus dengan surat Tesalonika, tidak dengan surat yang lain yang ditulis Paulus? Karena kau menemukan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu di Roma, Korintus, dan banyak lagi, itu menulis tentang salib. Jadi kau jangan mentafsirkan agama kami seenak udelmu, Juma. Kau mengatakan Tesalonika itulah Injil yang lain. Jangan bikin. Jangan, bisukan dulu kau, bisukan dulu apamu, matikan dulu mikmu. Kan itu tadi kau bilang bahwa Tesalonika itulah Injil yang lain. Siapa penulisnya itulah yang terkutuk, kan begitu? Penulisnya Paulus, tapi Paulus juga menuliskan di suratnya kepada Roma, Efesus, dan lain-lain berbicara tentang salib. Jadi kau standar ganda lah, aku bilang. Standar ganda tidak bisa di tesismu itu tidak bisa. Matikan dulu mikmu, Bang, berisik kali. Matikan dulu mikmu, nanti hidupkan, berisik. Kok bisa ya? Matikan aja dulu mikmu, nanti. Berisik, matikan aja dulu mikmu. Gimana ceritanya ya? Matikan di sana, Anda matikan. Loh, aku sedang berbicara, aku matikan mikku, gimana sih? Kau aja matikan mikmu. Nanti kalau giliranmu berbicara, aku matikan mikku. Gimana ya? Gimana maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu temannya orang Islam, Tuhannya orang Islam, saudaraku. Bukan itu Tuhan yang disembah orang Kristen dan Yahudi. Memberitakan Injil Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesembahannya orang Islam. Kami hormati itu. Jadi kita tidak membicarakan sekarang agama Islam dan kita tidak membicarakan Allah. Karena itu sesembahannya orang Muslim. Yang kita bicarakan sekarang adalah iman Kristen, dan orang Kristen tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Paham ya? Jadi jangan menyamanyamakan. Tuhan kita berbeda, nikmati aja. Agama kita berbeda, Tuhan kita berbeda. Kata Allah yang kami pakai itu adalah kata ganti dari sesembahan. Bukan nama Tuhan itu. Kata Allah yang kami pakai itu ya, itu kata ganti dari sesembahan, bukan tetragrammaton ilahi. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah itu, saudaraku. Paham ya? Saling menghormati aja kita, saling menghormati, nikmati Tuhan masing-masing gitu. Itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika keberatan saya menyebutkan Injil Allah, maafkan saya, yang tertulis di Bible Anda begitu. Kata Injil itu juga kan dari Quran. Itu bukan dari Bible. Jadi harusnya Evangelios atau kalau ya, bikin waktunya. Kalau pingin kali kemudian menggunakan kata Injil, ya silakan aja menggunakan pakai Injil. Tetapi di situ kan tertulisnya ALLAH, mau tidak mau kembali kepada asal kata, yaitu dari Quran, Allah. Nah, kalau Anda ingin kembali ke rujukan bahasa aslinya kan Theos. Katakan saja Injil Dewa atau Injil Tuhan atau Injil apa gitu. Jangan sebut di situ Injil Allah, karena begitu tertulis di Bible. Jadi sangat jelas apa yang diurai di dalam kitab saudara. Kalau Anda mengatakan Tesalonika tidak membahas salib, kan itu uraian Anda tadi di awal, bahwa Injil lain yang dimaksud oleh Paulus adalah Injil yang tidak membahas salib. Jangan ketelan lagi tuh liurnya tuh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Kalau Galatia kan itu untuk orang yang di Galatia. Sementara kalau Filemon itu kan orang yang berbeda, jemaat yang berbeda. Filemon itu dituliskan kemudian oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Sedangkan Tesalonika adalah orang-orang yang ada di Tesalonika, yang ada di Yunani. Itu yang Anda harus paham itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Injil lain adalah Injil yang tidak membahas tentang salib, iya, Injilnya Paulus dong, Tesalonika dengan Filemon. Matinya bagaimana? Digorok. Itu fakta, itu real. Jadi lain kali kalau memberikan narasi, tolong yang tidak menghantam akidah agama Anda sendiri, ajaran agama Anda. Injil lain, kenapa saya katakan bahwa Paulus tidak mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Kan dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain, sekalipun malaikat, yang tidak sama seperti yang kami beritakan. Loh, kami di sini Paulus dengan siapa? Dengan murid Yesus. Dia sendiri mengakui tidak bertemu dengan murid Yesus. Berarti dia sendiri dengan krunya sendiri. Berarti Injil yang dimaksud itu bukan yang diajarkan oleh Filipus, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah di dalam Markus 1:14. Itu bantah itu. Apa buktinya? Satu,
Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus ternyata membawa firman, membawa Injil. Dan Injil yang diberitakan Yesus itu adalah Injil Allah. Allah memang Injil Bapa yang diterima dari Bapa, yang Yesus sampaikan kepada muridnya, bukan Injil Paulus. Beda dengan Injil Paulus. Injil Paulus dituliskan berdasarkan kehendak dia sendiri, bukan karena firman Tuhan. Berbeda dengan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau Paulus, aku berkata-kata dari diriku sendiri, bukan firman Tuhan yang aku beritakan. Beda kelasnya. Jadi Yesus memberitakan Injil Bapa, Filipus memberitakan Injil Yesus. Dua manusia ini saling tarik-menarik. Yohanes 1 nomor 43. Yesus memanggil Filipus. Kemana? Ke Galilea. Untuk apa? Beritakan Injil Bapa. Lalu kemudian di Injil Bapa ini Yesus memberikan kepada Filipus. Filipus menceritakannya kembali. Masya Allah, barakallah fiik. Subhanallah. Sahabat Zeus. Syukran. Syukran. Masya Allah. Jadi ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus ini? Jangan-jangan ini yang diurai di Al-Quran. Injil Yesus ada, Injil Bapa ada. Lah, Paulus memberitakan Injil yang mana? Meskipun ada malaikat dari langit memberitakan Injil yang lain daripada yang kami beritakan, terkutuk, bukan main-main loh, terkutuk. Injil Lukas terkutuk, Injil Markus terkutuk, Injil Matius terkutuk, Injil Yohanes terkutuk. Terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 Injil ini. Terkutuk. Jadi Paulus mengutuk Injil 4 itu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Suma, yang dikutuk itu yang tidak memberitakan tentang penyaliban. Loh, Paulus juga tidak memberitakan tentang penyaliban melalui Tesalonika, tidak. Melalui Filemon juga tidak. Ya kembali lagi ke Paulus. Jadi hanya ada 2 Bung yang terkutuk. Apakah penulis kitab kanonik atau Paulus sendiri yang terkutuk? Salah satunya atau dua-duanya? Itu fakta, itu real. Itu mungkin penyebabnya sehingga kitab Anda direvisi setiap saat. Mungkin karena penulisnya dikutuk semua. Begitu saudaraku, silakan. Oke, matikan aja mic-mu Juma. Kalau aku bicara kau matikan aja mic-mu karena agak berisik di situ. Oke, baik kawan-kawannya, kita lihat ke kamera. Makanya aku bilang, inilah orang yang selalu memutar-mutar. Tidak ada dikatakan Injil yang lain, kawan-kawannya. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bukan Injil yang lain, saudara-saudaraku, Injil yang berbeda. Apakah berbeda antara Injil Matius dengan Injil Markus? Enggak, sama. Bagaimana dengan Injil Lukas? Apakah berbeda? Enggak. Sama, Yesus disalib, bangkit dari kematian. Injil Yohanes, enggak berbeda. Ya, sama. Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib itulah Injil yang berbeda. Jadi bukan Injil yang lain dikatakan Injil yang berbeda. Baik Injil 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 penulis Injil ini. Apakah berbeda? Enggak, sama kok. Yesus lahir, disalibkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi Injil yang berbeda itulah yang terkutuk. Apapun itu kalianlah yang tahu itu. Ya, kalau menurut aku Injil yang berbeda itu ya yang berbeda, namanya juga sudah berbeda itu. Baik. Jangan sebut Injil Injil Allah. Sekali lagi saudaraku, sekali lagi sorry ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya orang Islam, saudaraku. Kami orang Kristen enggak menyembah itu. Paham ya? Kita saling menghormati saja. Silakan kau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kami larang itu, kami hormati. Tapi kalau kau anggap kami orang Kristen menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya sorry banget. Aku tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda. Saling menghormati saja kita. Itu ya. Jadi Injil Allah bukan Injil Allah Subhanahu wa taala, bukan, berbeda saudaraku. Saling menghormati aja kita, baik. Matinya digorok. Ya, bahwa kematian para pemberita-pemberita Injil itu ya memang kita akan mengalami martir, kawan-kawan ya. Sama seperti aku. 2 kali dimasukkan ke penjara gara-gara memberitakan Injil itu. Nah, tetapi kawan-kawan, aku beri kalian kuliah gratis lah, nggak apa-apa ya, karena kalian sudah menonton aku. Kita bahas dulu kata Injil. Injil itu apa sih Injil itu? Jangan kawan-kawan berpikir Injil itu kitab, bukan. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik. Bukan kitab itu. Maka kalau ada yang mengatakan Injil turun dari langit, sebuah buku, jadi berbeda paham kita. Injil yang diberitakan di dalam Kristen adalah kabar baik, bukan kitab. Aku juga sedang memberitakan Injil kepadamu sekarang. Aku memberitahukan kepadamu kabar baik, bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan
seluruh umat manusia supaya kalau mati nanti arwahnya itu tidak melewati alam kubur. Supaya kalau mati nanti arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tetapi ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan arwahmu dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku, ini kata Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kabar baik, itulah Injil. Ingat ya, Injil itu bukan satu kitab, bukan. Tapi Injil itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu supaya kalau kau mati, kau tidak mengalami siksa kubur. Supaya kalau kau mati, tidak melewati alam kubur, ikut Yesus. Itulah kabar baiknya. Kalau untuk kehidupan di dunia ini, iblis pun bisa memberkatimu, bisa. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Hanya Yesuslah yang bisa membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Supaya jikalau kau mati, arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tapi ke surga. Itu kabar baiknya, itu Injilnya. Paham ya? Maka sering kukatakan kepada penonton-penontonku, terutama yang sudah ujur, ayo sebelum kau mati terima Yesus, supaya arwahmu tidak masuk ke alam kubur. Karena iblislah penguasa alam kubur itu. Ingat ya, Yesus sudah membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Yang lain, ya maaf saja. Aku tidak menemukan ada yang bisa membebaskan dari alam kubur selain Yesus. Kalau hanya janji-janji saja, ya banyak gitu ya, pendeta-pendeta banyak berjanji. Tapi yang terbukti membebaskan dari alam kubur adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil itu, itulah kabar baik itu. Oke bro, paham ya? Kalau sudah paham jangan diulang-ulang lagi. Silakan bro, silakan. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya juga ya, supaya saya kasih data, biar teman-teman juga melihat bahwa data yang saya sajikan itu memang ada